Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas serta berkah. Teman-teman semua, kali ini saya akan menyuguhkan mengenai diskusi pihak NMSI Klabe dengan pihak yang mau menjadi investor NMSI, di mana rapat diadakan di Hotel Shangri-La. Kali ini, saya tidak membahas mengenai pro kontra antara mitra dan juga pengurus koperasi, ataupun membahas mengenai kejelasan dan kebenaran investasi ini. Di sini, saya ingin menyoroti beberapa hal yang saya rasa sungguh menjadi hal penting ketika kita berhadapan langsung dengan pihak investor. Namun sebelum lanjut, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi penting lainnya, mohon dukungan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Namun sebelumnya teman-teman silakan nonton video ini dulu ya. Bisa lebih tinggi. Seperti kemarin sebenarnya kita sudah membawa produk sih Pak, produk turunan. Mulai dari madu kemasan kita ada 2 kemasan. Yang pertama kemasan 210 gram itu kita jual ke mitra, ke anggota kita rata-rata 200.000. Sehingga kalau mau dihitung ya rata-rata per 100 gram itu 100.000 dibandingkan dengan harga di pasaran 300 sampai 400 per 1 kilo itu. Kemudian yang kedua kita juga kemarin ada sistem sih Pak, sistem nutrisi. Jadi karena memang backgroundnya petani atau anggota yang kemudian membudidaya ini tidak semuanya basicnya pembudidaya lebah, kita berikan nutrisi untuk suplemen untuk menjaga kestabilan lebah ini. Nah, kita juga ada beberapa pakar, kita juga dari agen, dari mitra, ada yang bisa meracik nutrisi itu terkait dengan produk turunan. Kemarin kita sempat kerjasama dengan PT ya, Pak ya, yang itu fokusnya adalah dari bahan madu dan propolis diolah menjadi kosmetik. Kemudian terakhir kita juga sudah kerjasama dengan minuman tradisional. Ada beras kencur, ada kunyit asem, yang kemudian kita kombinasikan dengan madu kita. Itu kemarin baru berjalan mulai Desember dan saya lihat antusiasnya sudah tinggi, bahkan kita sempat kirim ke Palembang waktu itu karena memang agen dan mitra kita ada yang sampai Palembang, ada di Kalimantan, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semua ada. Kemarin ada permintaan di Bali sama Lombok juga. Jadi kalau kita bicara gimana ya, potensi sebenarnya ini masih potensi, cuma emang kendalanya adalah di situ ketika kita kemitraan, kita ada kewajiban untuk membeli hasil panen. Nah, di sisi keuangan, ketua ini sudah tidak amanah. Sudah ada indikasi juga beberapa itu aset koperasi dialihkan untuk aset pribadi. Itu yang kemudian kemarin juga kita proses. Seperti itu gambarannya. Apel? Ya. Mbak, apa? Sedotannya kurang satu. Sedotannya kurang satu. Ini Pak. Makasih. Avocado? Apa? Mau pakai gula? Kalau mau gula itu ya. Oke, bagaimana teman-teman setelah melihat video ini? Apa yang ada di benak teman-teman semua? Ini opini pribadi saya ya. Kok kenapa rapat dengan para investor tidak seperti pada umumnya? Di bayangan saya nih ya, rapat di hotel tentu akan menjadi rapat yang berkelas. Misal, minimal ada presentasi yang tertuang dalam lembaran laporan atau makalah proposal. Apalagi, kita sudah mendengar terdapat beberapa strategi, sistem, penjualan, maupun produk-produk koperasi.
Namun, saya tidak melihat para investor memegang lembaran data-data tersebut. Padahal, yang kita harapkan adalah investor tersebut menanamkan modalnya kepada koperasi NMSI. Artinya, kunci utama dalam menghadapi investor adalah bagaimana cara kita meyakinkan para investor agar dapat menanamkan modalnya kepada koperasi ini. Nah, sedangkan kalau dilihat dari video rapat tadi, pihak koperasi mengutarakan situasi koperasi hanya dengan narasi yang bisa dikarang oleh siapa saja tanpa menyuguhkan data-data. Misal, Anda sebagai pihak investor, tentu Anda akan bertanya kan? Lah, ini datanya mana? Berkasnya mana? Fotonya mana? Buktinya apa? Model sistemnya seperti apa? Grafik penjualannya mana? Dan mana sampel barang yang telah diutarakan oleh pengurus koperasi tadi, serta lain sebagainya ya. Nah, ini tentu harus tertuang dalam makalah proposal. Kalau hanya bicara tanpa data, apakah pihak investor akan yakin? Sayangkan jika uang penginapan hotel dan operasional lainnya menjadi tidak maksimal. Ya, masalahnya itu adalah uang orang banyak ya, bukan uang kas perusahaan. Maka dari itu, setidaknya terdapat presentasi yang layak selain berisi tentang latar belakang koperasi, kemudian penyampaian masalah, pengenalan produk, menjelaskan bagaimana strategi marketingnya, dan paling penting, bagaimana keuangannya. Ini sangat simpel sekali, namun sangat urgent untuk dilakukan. Atau, apakah yang saya sampaikan ini sudah dilakukan sebelumnya? Jika iya, setidaknya ada dokumentasi yang bisa dilihat oleh para anggota koperasi, karena koperasi ini adalah milik semua anggota. Oh ya, ada satu isu yang isinya begini. Baik, saya bacakan ya. Hasil dari pertemuan dengan pihak Lumajang yang diinformasikan bersedia menjadi investor di Hotel Shangri-La yang dapat kami sampaikan diantaranya 1. Opsi money management, di mana pada intinya jika memang masih ada sisa aset koperasi yang masih bisa diputarkan, diarahkan untuk diinvestasikan pada perusahaan beliau dengan estimasi profit 15% sampai 20%. Dengan bagi hasil jasanya kira-kira yang kita dapat kisaran 12% setiap bulannya, sehingga masih mencukupi dari beban profit klabe.com. Pada mitra yang hanya sebesar 8% tiap bulannya. Namun, hal ini tentu butuh dana cukup lumayan jika dihitung untuk keseluruhan mitra, ditambah proses pengembalian potensi aset, terlebih aset pribadi Anton yang sedang diupayakan tim legal. Saya menyoroti poin pertama. Saya sedikit merasa ambigu. Di sana dijelaskan bahwa aset kita akan diambil alih oleh pihak investor dan akan dikelola, dan keuntungannya akan diberi kepada kita. Menurut KBBI, investor adalah penanaman uang atau modal. Jadi, investor mengeluarkan sejumlah modal ke koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, investi atau koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya agar lebih untung, sehingga pihak koperasi akan menggunakan modal yang telah diberikan investor untuk kemudian mengelolanya dengan menjalankan usaha, sehingga investor pun mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun, melihat poin 1 tersebut, kenapa malah terbalik ya? Kenapa malah pihak koperasi yang menanam modal kepada pihak investor? Yang benar adalah pihak investor memberi uang kepada koperasi, kemudian dikelola oleh pihak koperasi, dan keuntungannya bisa dibagi dengan pihak investor. Jangan sampai terbalik. Kasihan akademisi bahasa Indonesia jika mau mengubah arti investor di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini hanya pendapat saya pribadi, teman-teman bebas beropini apa saja selama itu menjadi hal yang positif. Saya harap semoga video ini bermanfaat ya. Untuk poin keduanya, jika memang teman-teman membutuhkan akan saya uraikan, namun jika tidak, cukup sekian saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.